Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabta Wardana, Prodi Etnomusikologi, nomor induk mahasiswa 181121006, semester 4. Semester ini saya mengambil mata kuliah organologi dan akustika. Dan di mata kuliah ini saya diberikan tugas untuk ujian akhir semester atau UAS berupa membuat bilah kayu atau bambu dan didokumentasikan. Dan saya memilih membuat bilahan dari kayu karena kebetulan di rumah saya cukup banyak kayu sisa pembuatan rumah saya dulu. Jadi lebih baik saya memanfaatkan kayu tersebut untuk mengerjakan tugas. Sebelumnya saya minta maaf kepada dosen pembimbing karena pengumpulan tugas saya terlambat dikarenakan dulu waktu pengerjakan membuat bilahan pada waktu proses tuning bilah saya terkena musibah. Karena tidak kehati-hatian saya, kaki saya sebelah kanan di bagian jempol terkena mesin gerinda. Jadi saya terpaksa menunda membuat tugas ini dan bisa meneruskan kembali tugas saya di saat saya sudah sembuh. Oke, langsung saja ya, saya akan memperlihatkan video dokumentasi tugas saya dari proses pembuatan hingga hasil pembuatan. Selamat menyaksikan. Proses pertama saya akan menentukan kualitas kayu yang baik maupun kurang baik untuk dibuat bilahan. Dalam membuat bilahan yang berbahan kayu, kualitas kayu sangat berpengaruh dengan suara yang dihasilkan. Setelah beberapa kali mencoba membuat bilahan dan mencari nada atau tuning, saya menemukan dua kualitas kayu yang baik dan kurang baik untuk dijadikan bilahan. Pertama, kayu yang berkualitas baik cenderung ringan, kuat, berwarna cerah, atau apabila dipotong menggunakan gergaji mengeluarkan serbuk yang berwarna cerah. Contoh seperti ini, kayu yang seperti ini bisa menghasilkan suara yang lebih jelas, lebih nyaring. Kedua, kayu yang berkualitas kurang baik cenderung berat, warna lebih gelap, apabila dipotong menggunakan gergaji mengeluarkan serbuk yang berwarna lebih gelap. Contohnya seperti ini. Kayu seperti ini juga bisa dijadikan bilahan, tetapi suara yang dihasilkan kurang jelas, kurang nyaring. Bisa dilihat perbandingannya. Ini semua pendapat saya setelah melakukan uji coba, dan saya juga kurang tahu nama kayunya apa, karena semua kayu sisa yang sudah lama. Oke, selanjutnya saya akan memotong kayu yang sudah saya pilih menggunakan gergaji kayu, seperti ini. Dan sebelum memotong kayunya, lebih dahulu mengukur panjang, lebar, dan tebal bilahnya menggunakan alat penggaris dan pensil seperti ini. Dan saya berencana akan memotong dan mengumpulkan 20 bilah karena saya akan membuat nada yang berlaras belok yang mempunyai 4 oktav. Untuk ukuran bilah nada yang paling rendah, saya beri ukuran panjang 32,5 cm, lebar 3,5 cm, tebal 6 mm. Dan untuk panjang semua bilah, apabila nada bilah lebih tinggi, panjang dikurangi 5 mm seperti ini. Dan sampai ukuran panjang bilah yang nadanya paling tinggi, ukurannya 2,23 cm, lebar sama 3,5 cm, tebal 3,7 cm. Apabila bilah sudah terkumpul 20 bilah dan sesuai dengan ukurannya, bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya melubangi bilah menggunakan bor. Untuk menentukan posisi lubang, ukur 1/4 panjang bilah seperti ini. Dan untuk melubangi bilah yang lain, dengan menumpuk bilah yang sudah dilubangi dengan yang belum dilubangi. Posisikan bilah berada di posisi di tengah-tengah bilah dan sudah pas. Gunakan lubang bilah yang sudah dilubangi untuk melubangi bilah yang belum dilubangi. Proses kedua, saya akan melakukan proses mencari nada atau tuning. Sebelum melakukan tuning, bilah dihaluskan permukaannya terlebih dahulu menggunakan amplas seperti ini. Dalam mentuning bilah saya menggunakan aplikasi ada di handphone, yaitu aplikasi Pitch App Lab.
seperti ini. Karena saya akan membuat nada belaras velok, saya menggunakan tangga nada bass, antara lain bass atau acres untuk nada G, B untuk nada Ro, C cres untuk nada Lu, F untuk nada Mo, F cres untuk nada 6. Nada ini sudah hampir sama dengan laras pelok yang ada di gamelan Jawa. Untuk mentuning cukup menyocokkan nada bilah dengan nada-nada tersebut dengan menggunakan aplikasi tadi, seperti ini. Selanjutnya cara mencari nada untuk bilah, yaitu dengan mencari tinggi dan rendahnya nada dengan cara menipiskan bagian bilah. Saya menipiskan bilah menggunakan alat golok seperti ini. Dan cara untuk meninggikan nada, yaitu bagian dua ujung bilah ditipiskan dan diberi garis terlebih dahulu ujung bilah yang akan ditipiskan menggunakan gergaji, agar saat menipiskan bilah lebih rapi. Dan untuk merendahkan nada, bagian tengah bilah ditipiskan dan diberi garis terlebih dahulu seperti ini, agar saat menipiskan bilah lebih rapi. Apabila semua bilah sudah dituning dan sesuai dengan nadanya, bisa dicoba dimainkan semua bilah untuk memastikan nadanya sudah benar. Proses ketiga yaitu membuat rancak. Untuk membuat rancak saya menggunakan kayu belabak agar lebih simpel dan praktis. Dan untuk membuat rancak membutuhkan 3 buah kayu belabak. Pertama yang dilakukan yaitu membuat pola perbagian rancak terlebih dahulu seperti ini. Lalu potong kayu belabak sesuai pola menggunakan gergaji. Dan pastikan saat memotong jangan sampai keluar dari garis pola agar hasilnya bagus. Selanjutnya agar rancak biar nggak terlihat polos, saya akan membuat hiasan yang terbuat dari kayu belabak juga. Untuk membuat hiasan juga membuat pola terlebih dahulu seperti ini. Lalu potong kayu belabak sesuai pola. Agar rancak lebih terlihat bagus, saya akan membuat garis ukir dengan menggunakan bor seperti ini. Kalau semua pola bagian rancak dan pola hiasan rancak sudah jadi, lalu rakit semua pola rancak dan pola hiasan menggunakan lem kayu dan paku. Saat merakit harus teliti agar hasil bagus. Apabila semua sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya lubangi rancak di bagian tempat untuk bilah. Untuk nanti dipasang sindik atau kawat. Sebelum melubangi, diukur terlebih dahulu sesuai jumlah bilah dan atur jarak bilahnya. Lalu lubangi rancak dengan bor sesuai ukuran yang sudah dibuat dan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak rancak. Proses keempat yaitu membuat tabuh. Untuk membuat tabuh menggunakan balok kayu seperti ini. Pertama, buat pola terlebih dahulu, ukur panjang dan lebarnya seperti ini. Untuk membuat tabuh cukup tipiskan balok yang sudah diukur menggunakan golok sesuai pola yang sudah dibuat seperti ini. Setelah balok sudah membentuk tabuh, haluskan tabuh menggunakan amplas sampai halus dan sampai bentuknya rapi. Proses kelima yaitu mengecat bilahan, rancak, dan tabuh. Untuk mengecat bilah terlebih dahulu digantung seperti ini menggunakan kawat.
Untuk catnya saya menggunakan cat kayu dan menggunakan 3 warna yaitu emas, merah, dan putih. Untuk teknik mengecat seperti biasa, oleskan cat ke bilah, rancak, dan tabuh. Dan biar warna lebih cerah, saya lakukan 3 kali pengecatan, lalu tunggu sampai benar-benar kering. Dan hasil proses pengecatan seperti ini. Proses keenam atau proses terakhir yaitu memasang sindik atau kawat dan memasang penyangga bilah ke rancak. Untuk menyangga bilah saya menggunakan karpet mobil karena di rumah saya adanya itu, tapi juga bisa untuk digunakan penyangga bilah dan dipotong seperti ini. Lalu potong kawat menggunakan tang, terus pasang sindik atau kawat ke lubang rancak yang sudah dibuat. Pasang penyangga bilah sekalian. Ukur panjang sindik atau kawat sesuai tebal bilah, seperti ini. Apabila sudah terpasang semua, lalu pasang semua bilah ke rancak. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk tabuh di bagian ujung diberi kain, agar saat buat memukul bilah tidak terlalu melengking suaranya, seperti ini. Untuk hasil tugas saya, instrumen yang saya buat cenderung hampir mirip seperti gambang berlaras belok yang ada di gamelan Jawa. Mungkin dari jumlah bilahnya dan wujudnya, cuma instrumen saya lebih kecil.
Terima kasih banyak telah mau melihat video proses pembuatan instrumen saya sampai selesai. Tugas ini hasil jeripayah saya sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain atau melakukan kecurangan dalam membuat tugas kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.